Oke dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kamu halaman 72. Wes. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala jami'i umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Mabhasul ilmi, bab bahas ilmu. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, wa'lamu lan ngertia sira kabeh ma'asyiral ikhwani he golongane para sedulur. Manallahu mugi-mugi maringi Gusti Allah alaina ing atase kita wa alaikum lan ing atase sira kabeh bil afiyati kelawan sehat, kesehatan wal yaqini lan keyakinan. Wasalaka lan muga-muga nglakokake Gusti Allah bina kelawan kita wa bikum lan kelawan sira kabeh masalikal muttaqin ing pira-pira dalane wong-wong kang padha takwa. Annahu ing stune kelakuan iku labuda ora kena ora likul muslimin kaduwe saben-saben wong Islam wa muslimatin lan Islam wadon min ma'rifatil ilmi saking ngaweruhi ilmu. Wala rukhsata li ahadin lan ora ana kemurahan li ahadin kaduwe wong suwiji minal muslimina saking wong-wong Islam fi tarkihi ing dalem ninggal ilmu abadan ing dalem selawase. Akni ngersakake ingsun al ilma ing ilmu alladzi la yasikhul imanu kang ora iso dadi sah al imanu iman wal islamu lan islam biduni ma'rifatihi lawan tanpa ngaweruhi ilmu. Saudara-saudaraku yang berbahagia, ketahuilah semoga kalian, kita semua diberi sehat walafiat, keyakinan yang kuat, bisa berjalan seperti jalannya orang-orang yang muttaqin. Ketahuilah bahwa
tidak boleh tidak wajib bagi setiap muslim laki dan perempuan mengetahui ilmu atau belajar ilmu, atau kalau bahasa sekarang ngaji. Wala rukhsata li ahadin minal muslimin fi tarkihi abadan. Selamanya bagi orang Islam ini tidak ada kemurahan, tidak ada alasan untuk meninggalkan ngaji. Belajar sebuah ilmu, tapi sekali lagi ilmu yang menjadi sempurnanya iman dan Islam. Jadi kalau iman dan Islam ini kepingin bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harus keyakinan iman Islam ini harus di dalamnya ada ilmunya. Wa jumlatuhu utawi kumpulane ilmu secara global al ilmu billahi wa rasulihi wal yaumil akhir. Jadi jumlahipun ilmu ingkang wajib kanggone tiyang muslim mukmin ngaji atau ngaweruhi inggih menika siji tentang ilmu mengenal Allah, siapa Rasulullah, apa itu hari akhir. 1. 2. Wal ilmu bima aujaballahu fi'luhu, bima aujaballahu fi'lahu minal faraidi. Sing nomor kali inggih menika ilmu tentang perkawis ingkang dipun wajibaken dening Allah, sing Gusti Allah ngarani wajib mbok lakoni. Minal faraidi termasuk inggih menika ibadah-ibadah fardu. Wa bima aujaba tarkahu minal muharramat, lan ugi perkawis-perkawis ingkang wajib ingkang dipun wajibaken dening Allah supaya barang menika dipun tilar. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman muslim di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Talabul ilmu tawi nuprih ilmu iku fardhatun sanget fardu ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Mestine niku talabul ilmi fardun ala kulli muslimin, ngono mestine, tapi Kanjeng Nabi oleh ngendika fardhatun nganggo tak, sangat wajib. Saking pentingnya talabul ilmi. Faqala lan ngendika Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, utlubu padha nupriya sira kabeh al ilma ing ilmu, walau bisi nilan senajan ing dalem negara Cina. Jadi ini panjang ceritanya. Biyen Al-Quran itu dicetak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dereng wonten kertas. Mila ditulis dening para sahabat ning balung-balung, tulang-tulang. Ditulis pakai sirap-sirap, papan-papan yang dari pohon kurma, bahkan di daun-daun. Orang dulu karena orang Arab, ahli bahasa Arab, pinter bahasa Arab, kebanyakan orang itu begitu dengar dari Rasulullah hafal, dengar dari Rasulullah hafal. Jadi orang dulu kalau tidak hafal atau hafalannya kurang, itu baru ditulis di satu tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan perkembangannya zaman, maka zaman terus berkembang sampai Rasulullah dididik
dititeni dening para sahabat pernah berkata utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ilmu itu berada di negara Cina sana. Ternyata setelah Rasulullah meninggal, para sahabat kebingungan mau nyetak Al-Quran ini pakai apa. Ternyata ceritanya itu dapat kertas, dapat kiriman dari negara Cina. Ya. Akhirnya alhamdulillah ya barokah karena kemajuan zaman, akhirnya Quran bisa tercetak, bisa dinikmati, bisa dibaca oleh orang-orang zaman sekarang ini. Dijelaskan oleh Habib Abdul Haddad, wasinu utawi sin Cina, sini ya. Orang umum Cini ya. Jadi aslinya sin, asini, sini, asini, Cini. Tapi lek wong Jawa Cina ya sepen ngono wis ngene jenenge ilate wong akeh. Iqlimun daerah ba'idun kang ada min abadil mawadi'i saking paling adohe pira-pira panggonan. Barang ke Cina ke Arab atau Arab ke Cina itu kok jauh. Wa qalilun minan nasi sithik saking menungso alladzi yasilu kang iso tumeka ilahi maring sin. Karena pokok orang wong sing jarang rono dibukti karena adohe negara Cina. Jadi tiang Jawa, tiang Indonesia itu cerita Cina, Wuhan dan lain sebagainya. Ini jane asline ora weruh Cina sebelah ndi pojok pundi ngimuke ora tau weruh. Ya wong Cina wirawi teng Indonesia niki tujuane napa ya macam-macam. Jadi nek yang pinter itu ngambil yang ada manfaatnya, sing kira-kira manfaat jadi manfaatkan atau saling menyempurnakan. Tapi Rasul mengatakan negara Cina jauh. Wa idza wajaba 'alal muslimi ayyatlubal ilma wa in kana fi hadzal mahallil ba'id. Wa kaifa la yajibu alaihi idza kana bainal ulama'i. Kalau seandainya dikatakan oleh Rasulullah bahwa orang menuntut ilmu hukumnya wajib walau harus ditempuh dengan perjalanan yang jauh, bagaimana lagi bagi orang-orang yang daerahnya atau tempatnya gudangnya ulama, banyak ulamanya, para habaibnya, banyak kiainya. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Ya lebih wajib lagi. Kalau orang di dekat ulama, di sampingnya ada ulama kok nggak bisa ngaji, nggak bisa ngerti agama, itu sungguh fatal. Sama dengan ada ayam berada di dalam lumbung padi kok kelaparan, ya keanehan, keajaiban. Maka fakaifa la yajibu alaihi idza kana bainal ulama. Bagaimana tentang ilmu ini, apakah tidak jauh lebih wajib bagi orang-orang yang hidup di tengah-tengah ulama? Wala yalhaquhu fi talabihi katsiru mu'natin. Dan seandainya menuntut ilmu tidak mengalami biaya-biaya yang besar, tidak ada biaya-biaya yang berarti. Kalau para wali-wali dulu, para kiai-kiai dulu, anaknya biar alim, biar pinter dengan pakai biaya-biaya besar, dipondokkan di luar negeri, dipondokkan ke Yaman, dipondokkan ke Hadramut, dipondokkan ke Arab. Dengan biaya-biaya besar.
saking abot-abote kepingin dapat ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau orang yang hidup di antara kalangan pesantren, kalangan kiai, kalangan ulama tidak butuh biaya banyak, wala kabiru masyaqqatin, dan juga tidak ada masyaqqat yang besar. Wa amma ulumul islami faturja'u jumlatuha ila qauli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Adapun aslinya bab ilmu-ilmu tentang Islam, jadi dijelaskan sejelas-jelasnya mulai dari awal oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ilmu-ilmu Islam itu bersumber aslinya dari ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hina sa'alahu Jibrilu alaihi salam, ketika pada saat itu Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam fil hadisil masyhur, di dalam hadis yang sangat terkenal. Terkenalnya adalah hadis Jibril. Jadi kalau orang-orang Mekah atau orang Medina atau para dai yang datang dari Mekah Medina, yang membawa slide-slide, yang membawa kitab-kitab yang dimasukkan di internet atau di komputer, itu biasanya terkenalnya hadisnya hadis Jibril alaihissalam. Faqala lahu, maka Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril, Rasulullah menjawab. Malaikat Jibril bertanya, "Ya Rasulullah," hadisnya ini panjang sekali, jadi dia pura-pura menjadi tamu. Jadi memang Rasulullah, malaikat Jibril, Allah ini memang ahli sandiwara, ahli bikin skenario ya. Jadi ketika Jibril datang, Rasulullah tahu kalau itu Jibril. Jibril ya tahu kalau itu Rasul. Sahabatnya kita ini tidak tahu kalau itu Jibril. Maka tamu yang asing tersebut datang, ngerti-ngerti kaki lutut sama lutut mepet, didekatkan. Mungkin bahasa sekarang ya, orang lihat adegan seperti itu ya sahabat pada berpikir, kok ada tamu rada kurang ajar, tamu orang nggak kenal, sok kenal sama Nabi, tahu-tahu dekat mepet, gitu ya. Akhirnya setelah mepet dekat itu tanya tamunya tadi, faqala lahu akhbirni ya Rasulullah anil Islam, wahai Rasulullah, tolong kabarilah saya apa sebenarnya Islam itu. Akhirnya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal Islam an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. 1, 2, waktu qimas sholata. 3, waktu tiaz zakata. 4, watasuma ramadhana. 5, watahijjal baita inistata'ta ilaihi sabila. Singkat cerita, oh sampean tanglet Islam. Islam niku jenengan maca syahadat la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus nomor kali jenengan nindakaken salat. Nomor 3 jenengan bayar zakat. Nomor sekawan jenengan poso saben bulan Ramadan. Nomor sekawan nek jenengan mampu, nek jenengan puasa, jenengan gadah bekal lahir batin, inggih menika nomor gangsal haji. Loh, sing malaikat Jibril ini ngomong sodaqta, bener sira Muhammad. Sahabat lebih kagum lagi, wong kira tuh ngeyel. Takon-takon dia baru dijawab, oke. Akhirnya napa?
Wanu tanut meleh wis rampung dikandani ngono sumakola lahu ngomong meleh datang Rasulullah tadi malaikat Jibril ngomong lagi tanya lagi ya aneh sahabat sing delok adegan niku ya mikir terus iki wong takoni bareng dijawab oke ya terima kasih bagus sedap tak bener kowe akhirnya Pak akhbirni anil iman wahai Muhammad Rasulullah tolong yang nomor 2 saya dikasih kabar kasih ngerti kasih ilmu yang dikatakan iman itu apa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi al hadis. Iman menika 6. Siji iman kepada Allah, 2 pada malaikat, 3 kitab-kitab, 4 rusul-rusul, 5 hari akhir, 6 iman dengan qada dan qadar, baik qada baik atau qada buruk, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Shadaqta bener sira Muhammad. Terus tanglet malah sentiko wamal ihsan. Al ihsan anta utallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sing diarani ihsan niku ya inggih menika nek kowe ibadah marang Allah kaya-kaya kowe ningali Allah. Nek kowe ora iso ningali Allah, sing penting kowe rumangsa ditingali, diawasi dening Gusti Allah. Shadaqta bener sira Muhammad. Wonten hadis ingkang lintu riwayate malah lebih panjang lagi. Ketika Muhammad, saya mau tanya sama kamu tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Islam, iman, ihsan. Jawabnya Nabi Muhammad mal mas'ul bi a'lama minas sa'il. Apa ya wong sing ditakoni ku lebih hebat daripada sing takon. Gitu. Jadi indikasi nek Nabi Muhammad yang ngerti sing takon dudu wong biasa tapi orang luar biasa. Jadi sahabat tadi sing bingung, sing dereng ngerti adegan kok ana wong ujug-ujug teko sikile nempel terus takon macam-macam bareng, takon dijawab bagus, dijawabnya bagus, baru niku matur nuwun Muhammad assalamualaikum lunga. Sahabat tanya, man hadza ya Rasulullah, siapa tadi wahai Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Hadza Jibril ja'a liyu'allimakum amradinikum. Tadi ini Jibril memang datang ke sini untuk ngajari kamu ini biar ngerti apa sebenarnya Islam, apa sebenarnya iman. Mungkin dikaitkan zaman saniki ketima apa para sahabat tuh bunganya luar biasa. Alhamdulillah seumur-umur saya bisa melihat mata saya secara langsung malaikat Jibril. Maka para sahabat itu derajatnya luar biasa. Di antaranya apa? Karena di dunia saja sudah pernah diperlihatkan oleh Allah melihat bentuknya malaikat Jibril. Nah, ini saya buka tadi dari awal, memang kadang-kadang Rasulullah dengan para malaikat dengan Allah ini tim 3 in 1 ini kita ini memang punya skenario yang tingkat tinggi ya untuk menjadikan Islam ini benar-benar menjadi agama yang menjadi
kebenaran atau agama yang harus diimani oleh semua makhluknya di muka bumi. Akhirnya dibahas oleh Habib Abdullah Al-Haddad karena tentang Islam, tentang iman, tentang fikih, nanti perkembangannya zaman, tentang ilmu muamalah, tentang ilmu menapa menika bedah atine dhewe-dhewe, gitu. Tentang ilmu kemasyarakatan, tentang ilmu lain atau ilmu yang nyata dan ilmu yang gaib. Ini perlu, memang harus dipelajari sedalam-dalamnya. Mila Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menika sampun damel kisi-kisi. Kowe nek belajar fikih pedomane kitab iki. Kowe nek belajar tauhid, belajar keimanan, imanmu ben ora melenceng, uripmu ben ora keblinger engko ancer-ancere kitab iki. Kowe nek belajar ilmu syariat, ilmu muamalah, al-bai' wasyira wal muamalat wan nikah wa tijarah, engko kitabe kaya ngene iki. Jadi kita ini paling enak derek ulama salaf, derek ulama-ulama kuno sing iso ngeterke mengantarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dipun lanjut oleh Habib Abdullah, wa amma ma yajibu ilmuhu ala kulli muslimin min ulumil imani fayujadu fi aqaidil a'immati al-mukhtasarati allati wadu'uha li'ammatil muslimin. Adapun ilmu yang wajib dipelajari bagi setiap orang Islam yang berhubungan dengan ilmu-ilmu iman, maka ilmu tersebut bisa dibaca, bisa diketahui ya lewat aqaid para imam, lewat akidah-akidahnya para imam yang tidak begitu banyak, tapi sudah mereka punya karangan-karangan kitab yang disediakan untuk menjawab li'ammatil muslimin, untuk orang-orang zaman sekarang ini. Napa salah satunya katanya Habib Abdullah Al-Haddad, misru aqidatil imamil Ghazali rahimahullah. Salah satunya ialah akidahnya Imam Ghazali rahimahullah. Wahia jami'atun nafi'atun. Maka kitab-kitab karya-karyanya Imam Ghazali yang berhubungan dengan akidah itu di dalamnya sangat komplit dan sangat bermanfaat. Wa fiha ziyadatun kasiratun alal qadril wajibi ilmuhu ala kulli mu'min. Bahkan di dalam kitab karyanya Imam Ghazali banyak sekali tambahan-tambahan yang membawa manfaat buat peningkatan keimanan orang-orang mukmin. Walakinnaha muakkadatun wa muqawwiyatun wa mukammilatun lil insan. Bahkan ya dalam kitab-kitabnya Imam Ghazali itu banyak sekali sesuatu yang dianggap penting, yang bisa menguatkan muqawwiyat. Seperti orang hidup di dunia ini, seandainya hidup pokoknya urip angger mangan sego ya urip ngono.
Tapi dari Imam Ghazali ini yo urip yo nganggo ngombe jamu, yo nganggo telur mata sapi, nganggo ginseng, nganggo kekuatan-kekuatan. Iya, dari Imam Ghazali ana mukawiyat, wonten mukamilat. Iman, tapi ra sempurna ya wonten. Tapi iman yang dididik oleh Imam Ghazali itu imannya bisa sempurna. Wa sanuridu fi akhir hadzal tasnif, saya akan menjelaskan nanti di akhir buku karangan buku saya ini, insya Allah nanti akan saya terangkan di dalam kitab ini, yaitu di dalam versi yang lain, aqidatun wajizatun tastamilu ala ma la budda min ilmihi min ulumil iman. Ada kitab namanya akidah wajizah, ya, akidah yang sangat berbobot, yang di dalamnya menerangkan tentang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan iman. Itu salah satunya. Nah, ilmu tentang Islam, wa amma ulumul islami fatujadu fi tasonifil a'immati minal fuqaha'i radhiyallahu anhum. Jadi ilmu tentang Islam niki belajari dari Habib Abdullah Al-Khattab yang maca kitab-kitab karang-karangannya para imam yang ahli fikih. Maka dulu saya ketika Bahsul Masail di Pasuruan kumpul dengan para ulama, para kiai pada saat itu, kalau membahas fikih terus satu orang jawab dengan ayat Quran, itu dimarah. Ini kita duduk ini ngaji fikih, jangan pakai Quran, jangan pakai hadis. Karena apa? Menunjukkan kalau orang-orang dulu itu ahli fikih, disebut fuqaha, ya. Jadi kalau bahasanya ilmu fikih itu memang yang ditonjolkan kitab-kitab fikih. Kayak dengan orang sekarang ini dididik langsung ayat Quran. Allah bilang, Allah berfirman, apa yo karepe Allah kaya ngono, kaya nafsune wong sakniki. Hayata banget, ya. Maka orang-orang dulu tidak berani baca ayat, itu tidak berani. Kalau mau baca ayat harus siap dulu, badannya diresiki, giginya disikat, mengambil air wudhu, sholat 2 rakaat, baru membaca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul ya, ilmune wong biyen kalau ilmune tiang-tiang modern itu beda sangat jauh. Berkahnya orang dulu itu luar biasa. Jadi tidak memakai ayat Quran bukan berarti karena bodohnya dengan Quran. Apal mereka Al-Quran, bisa baca Al-Quran, tahu asbabun nuzul Al-Quran. Tapi ketika mereka mau menyamakan dirinya dengan kemauan Allah, itu sangat-sangat dihindari, sangat-sangat gak berani. Bila kalau tentang Islam, belajarlah, lihatlah karangan-karangan ulama-ulama yang ahli fikih radhiyallahu anhu. Wal wajibu min dzalika, tentang Islam ini yang wajib diketahui, wal qadrul ladzi la yasa'u musliman ayyadhalahu. Ya, jadi yang hukumnya wajib adalah sekedar ukuran yang kira-kira tidak ada orang muslim lain, orang lain yang kira-kira orang-orang lain tidak ngerti. Itu kau kalau sebagai ulama harus dingerteni. Jadi umumnya orang nggak ngerti, kau harus ngerti. Maksudnya ilmu-ilmu yang harus kau pelajari, ilmu-ilmu yang bisa menjawab tantangan zaman sekarang ini.
sing ketok-ketok meripat, sing gampang-gampang. Contohnya apa? Pertama tentang masalah Islam, kal ilmi biwujubis sholawatil khamsi wa kaifiyati fi'liha wa syara'itiha wa mawaqitiha wa toharoti laha wa ma fi makna dzalika. Contoh yang gampang saja seperti ilmu tentang kewajiban sholat 5 waktu, bagaimana cara mengerjakannya, syarat-syaratnya seperti apa, waktu-waktunya kapan, gitu. Terus kemudian pakai toharo, pakai bebersih. Yang toharo kecil namanya wudhu lil hadasil asghari, namanya toharo dengan urusan hadas besar, nawaitul husla lirofil hadasil akbari. Itu berhubungan dengan sholat, berhubungan dengan mandi, berhubungan dengan kesehatan, dengan gosok gigi, dengan membersihkan lubang hidung, membersihkan telinga, membersihkan badan yang lahir, yang batin. Ini di dalam sholat harus tahu. Lajeng yang harus diketahui lagi selanjutnya wakal ilmi biwujubiz zakati wal qadril wajibi minha. Kalau orang terjun kerja di lapangan atau kerja menggeluti pertanian, pertama yang harus ngerti kalau tani nanti hasil berapa yang harus dizakatkan, berapa yang milik kamu, berapa yang milik fakir miskin, harus tahu. Dagang juga begitu. Orang dagang itu, orang dagang atau orang bekerja, kalau hitungannya pas sesuai dengan Allah, pasti yang ada itu barokah. Sebenarnya walaupun zaman berkembang atau mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap harus dipatok, harus ngerti bahwa di dalam hasil atau dalam harta itu ada sebagian diatur oleh Allah, bukan milik kamu sendiri, tapi haknya orang lain. Dan kau bersyukur bahwa tahu rezeki itu memang betul-betul dari Allah. Kekuatan itu benar-benar dari Allah. Maka mengikuti caranya Allah, itu nanti akan timbul berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wal waqtil ladzi tajibu fihi, dan harus mengetahui waktu kapan ya tak diwajibkannya mengeluarkan zakat itu, harus tahu. Selanjutnya wal ilmi bi wujubi shaumi syahri ramadhana, shaumi ramadhana. Mulane lek niat poso niku nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana. Nek macane Ramadhana harus selanjutannya hadhihi sanata lillahi ta'ala. Diwaca Ramadhani ya kena nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Ngono ya kena jenenge dadi mudhof ilaih kasra kabeh ben gampang. Misale iki nek rada dapat ngerti agama ta ngerti ilmu nahwu ya cukup nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadisana lillahi ta'ala. Ngono ae dadi ra ketok. Jadi ya bener kabeh. Jadi umpama macane salah-salah sithik ya jane ya apa-apa, tapi ya nek wong ahli nahwu ya ora iso ya bener, dadi bacaane bener, dikulinane bener. Dari mulai awal niatnya benar, bacaannya benar, puasanya benar, itu nikmat. Wasyara'itis shaumi wa mubtilatihi, dan mengetahui syarat-syaratnya puasa seperti apa, yang membatalkan itu apa. Zaman sakniki zaman wis rusak, zaman wis karet-karet. Bocah si cilik-cilik, si baru tamat SMA wis pacaran, wis wani lunga wong loro bareng-bareng.
wis wani gojek-gojekan, wis wani kirim foto gambar-gambar. Akhirnya bareng berbuat melakukan perzinaan sekali tok, ngerti-ngerti blending, ngerti-ngerti hamil, ngerti-ngerti wetenge bleduk. Bareng wis entuk 4 wulan untuk 5 wulan lagi sadar, oh ternyata gara-gara kumpul sepisan sediluk nih ben kaya aku iso kaya ngene lha piye nduk kowe nduk lha piye kowe iki kok iso kaya ngono lha ora ngerti kok aku lha dolanan konoan iso ndadekne meteng repot iki zaman akhir nggih. Mungkin kita dipun jaga dening Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dipun jaga dening Allah Subhanahu wa taala. Niku nyalahke sapa zaman les kados ngeten niki. Kadang-kadang mau begitu enaknya salah kiai sing pinter-pinter ora gelem ngajari ngulangi ngaji, malah nyalahke kiai. Ya ini yo nyalahke juga lho, ngono kiai ora gelem moro, ora gelem ngaji. Jadi asline niku zaman sing bener niku sing bodho, sing ora ngerti agama kudu moro ning kene kiai. Napa kudu kiai mlebu masih siji-siji ngandani wong sing bodho ben pinter. Iki lha padha repote. Mulane zaman biyen sing jenenge sumur niku timba marani sumur. Zaman akhir niki sumure sing goleki timba. Semoga sedaya akan hidayah sangi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Lajeng mele wal ilmi biwujubil haji alal mustati'i wa syurutil istita'ah. Sing kudu dingerteni ugi ilmu tentang kewajiban haji. Wong nek haji, wajib haji itu kapan? Terus belajar ngawuri iki jenenge wukuf, iki jenenge sa'i, iki jenenge tawaf, iki jenenge napa menika al-masy'aril haram gitu. Niku kapan wong niku wajib merui ngoten-ngoten niku makin dibahas wonten mriki. Insyaallah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil jumlati fayajibu alal muslimi ayya'lama biwujubi jami'il wajibatil ainiyah. Secara global wajib bagi orang Islam, kewajiban bagi seorang Islam, orang Muslim, yaitu mengelmoni, mengetahui wajib-wajibnya perintah yang ainiyah, yang kelihatan. Sekali lagi, pertama yang wajib bagi setiap orang Islam ialah harus mengerti ilmunya kewajiban-kewajiban yang kelihatan yang dihadapi setiap hari. Ya. Satu. Yang nomor dua, wa bitahrimi jami'il muharramati, mengetahui semua bentuk-bentuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah, baik berbentuk makanan atau minuman atau kesenangan nafsu. Nafsu itu memang orang kalau nuruti hawa nafsu itu pada dasarnya dosa, tapi nafsu itu kalau dituruti sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan tuntunan Islam, itu jadi bagus, jadi pahala. Jadi yang pertama yang harus dipelajari, yang ilmu tholabul ilmi hukumnya wajib, itu pertama kewajiban-kewajiban yang kelihatan kita kerjakan sehari-hari. Yang nomor dua itu mengetahui jenis-jenis
barang-barang yang diharamkan oleh Allah seperti apa, dengan cara seperti apa. Allati huwa mustahdifun lil wuqu'i fiha, yang mana setiap muslim pasti akan nyemplung di situ, pasti akan melakukan hal itu. Bila yang wajib-wajib seperti di atas, kalau yang haram-haram seperti apa? Kazina, seperti perbuatan zina. Nek zina itu kaya ngopo dosane? Nek nikah niku kaya nopo ganjarane? Nopo bedane zina karo jima? Nopo bedane dosa karo ganjaran? Niku ben weruh. Wal liwati lan kaya dene liwat niku napa jenenge perbuatan seksual bukan lewat jalan yang semestinya. Nomor 3 wasyurbil muskiri, dan minum sesuatu yang memabukkan. Nomor 4 wa zulmin nasi, berbuat curang kepada orang lain. Nomor 5 wasarikoti, mencuri. Nomor 6 wal khianati, curang. Nomor 7 wal kadhibi, bohong. Nomor 8 wan namimati, adu domba. Nomor 9 ghibah wal ghibati, ngerasani wong. Wa asbahi dzalika, dan lain sebagainya. Ya, itu harus tahu. Oh, kalau gini ini dolim, kalau ini mulanya khifdun nafsi, khifdul akli, ya, khifdul ma'isyati. Tapi wong itu akali dijogo, jiwane ini dijogo, pemikirannya ditingkatakan. Ya. Senajan beda agama, wong urip ning donya, yen urip ning donya kumpul wong akeh. Aja mikir wong Islam tok, aja mikir wong golone tok, aja mikir mung karepmu dhewe tok. Yo karepe wong akeh, karepe umat, karepe negara, karepe napa menika wong ning donya iku kudu perlu kabeh. Sing jelas kudu saling menghargai, saling mencintai, ora entuk paten binaten, ora entuk nyolong. Wae iki wong kafir colong ora apa-apa. Keenak men. Wah, ini milik orang Cina, ini tidak apa-apa nih. Lek wong Cina memang dia berasal dari jual beli yang bagus, ada aktenya, ada ya begitu mbak, hidup di dunia ya ngono kuwi. Wong sing lemah-lemah, sing pikirane cupet-cupet itu ruwet. Mulane ya, sing marake ruwet ya ono wong sing cupet. Ati karep bondo rupek, akhirnya ati bondo cupet, akhirnya rupek, pikirane mampet. Padahal semua tindakan orang lain disalahkan semua. Naudzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wa amal ilmu, anapun utawi ilmu, mengetahui bi ahkami zakati, kelawan hukum-hukum zakat. Alaman lama lalahu tajibu alaihi zakatu fihi fala yajibu. Jadi hukum-hukum fikih niki memang indah. Kalau masalah hukum zakat, bagi orang yang kere melarat, tidak punya harta, yang tidak wajib zakat, nggak apa-apa mau dizakati, nggak punya harta, fala yajibu, maka tidak wajib belajar ilmu zakat. Lah apa wong kere? Ya sebaiknya lek kere niku apike niku wong lek melarat niku piye carane urip niku ben ora melarat. Ya minimal qanaah dengan pandume Allah. Dimulane ana wong sing
zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata kiai-kiai kuno niku uripe memang kepingin melarat. Jadi ben ora ruwet uripe ning donya. Kanjeng Nabi ndonga Allahumma ij'alni miskinan waksurni miskinan waksurni ma'az wa amitni miskinan waksurni ma'azumrotil masakin. Tapi nek kiai-kiai kabeh padha ngono ya Islam miskin terus kabeh. Jadi ya ada hikmahnya juga. Jadi kalau orang sulit melek, jadi nek belajar ilmu zakat, ya ta. Niku asline ya wong sing sugih, wong sing duwe sawah, wong sing duwe pabrik, wong sing duwe perdagangan, itu kudu ngerti hitung-hitungane zakat. Zakat ditokne kapan, diwehke marang sapa. Diapi nek sampean uripe ning kampung mriki zakate teng tiyang mriki dadi walik-walik kerjane ning kene ngising ning kene bareng wayahe zakat di zaman iki pun bolak-balik zaman wis kebalik-balik. Katanya Mbah Kiai Maimun Zubair niku nek wong biyen kiai niku saben taun keliling ngelilingi santrine goleki sekitar tiang kampung mriku sing sugih-sugih sapa ditariki zakat kanggo ngimoni santri diantaranya. Tapi katanya Mbah Imun perkembangan zaman seperti ini kono kiai ngemis atau minta zakat, selamat Anda untuk remuk ora payu. Katanya Mbah Maimun Zubair. Kono kiai kok ngemis, kiai kok njaluk zakat. Ya besok tahun depan surat dadi kiai meneh hancur kita. Lan wong saniki niki berbondong-bondong. Saya mau memamerkan hartanya agar dipercaya oleh orang lain bahwa dia benar-benar orang-orang yang hebat. Wa kadzalika al ilmu biarkanil haji wa syara'itihi fi nafsihi la yajibu ala ghairil mustati'. Juga masalah kewajiban haji, ilmu-ilmunya haji bagi orang yang tidak mampu. Orang usah mikir haji, belajar tentang caranya tawaf, caranya haji tidak wajib. Ya, sekali kalau belajar ya tidak apa-apa, tapi tidak pokok, tidak wajib ini. Jadi yang kewajibannya itu masih banyak. Jadi tidak usah mikir sing ruwet-ruwet ini bagiannya sing mikir sing kiai-kiai. Nah kalau sudah istitoh, niat sih boleh, ya, niat. Nah, aku kepingin umroh, aku kepingin haji, aku kepingin boleh. Doa itu boleh. Tapi doa itu ada di hadapan manusia. Saya ini tambal ban Pak Ustaz. Saya ini melarat Ustaz. Kerja saya becak Ustaz. Kerja saya ini melarat, jualan siang malam. Wahai para orang-orang kaya, maka kasihanilah saya ini. Saya kepingin haji, tolong saya berangkatkan, beri ongkos untuk naik haji. Wah, akhirnya sing sugih kurang ajar ana wong ngene kok apik ngemis ngene njaluk kabeh iso-iso aku bangkrut. Akhirnya napa? Sing wong maringi yo nganggo persyaratan, sing diparingi yo nganggo persyaratan. Kowe tak hajekke, kowe tak umrohke dengan syarat kowe kudu nyicil ning aku, bayar ning aku saben wulan semene, malah ongkosnya 2 kali lipat lebih mahal. Jadi rupanya seperti nolong padahal mendong. Nah, ini yang terjadi di dunia sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala 'alal mustati'i hatta ya'zima 'ala safari au 'ala syuru'i fil haji. Juga kalau orang sudah mampu pun, ya, selama dia belum siap-siap untuk berjalan ke Mekah untuk haji, itu juga masih belum diwajibkan untuk belajar manasik haji.
Tapi alhamdulillah di Indonesia ini sudah ada KPIH ya, kelompok-kelompok bimbingan haji. Jadi kalau orang mau berangkat haji, setelah daftarnya keluar setahun sebelumnya itu sudah ada KPIH yang siap mengajarkan kepada mereka tentang tata cara haji yang benar menurut agama Allah, menurut Islam. Pada dasarnya demikian. Tapi nanti KPIH itu karena banyak, ya toh, pengikutnya banyak, manusianya juga banyak. Kadang-kadang ada gesekan sedikit-sedikit, ada paham-paham beda-beda sedikit, itu tidak apa-apa. Inilah indahnya Islam, ya. Tidak usah dipermasalahkan. Nanti buat pidato ngelak-ngelak yang sana. Sholat di pesawat, yang satu pakai wudhu, yang satu pakai tayamum, yang satu pakai sholat dihormatil waktu harap wes gitu. Sing penting kowe dadi wong apik, sing penting kowe iso dadi al-hajjul mabrur, ngoten mawon. Wa ammal ilmu bi wujubi zakati wal haji ala kulli muslimin fayajibu ilmu dzalika ala jumlah. Kalau ada memang ulama yang mengatakan bahwa mengetahui tata caranya zakat, tata caranya haji itu kan hukumnya wajib, betul. Tapi itu namanya wajib secara umum, ya, ala umum. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lagi, wa amal ilmu bisyarfi syurutil bai'i wasyira'i wal muamalati wan nikahi fayajibu ala man aradat dukhula fi syai'in minha. Satu, ayya'lama hukmallahi fiha. Adapun ilmu tentang syarat-syaratnya jualan dan pembelian, jual beli, atau muamalah sehari-hari, atau nikah. Karena setiap remaja, anak kecil akan jadi remaja, yang remaja akan menjadi dewasa. Kalau sudah dewasa nanti akan melangsungkan pasti berhubungan dengan jual beli, dengan muamalah, dengan pernikahan. Fayajibu alaman aradatuhul fi syai'in minha, maka wajib bagi orang yang mau nyemplung, mau masuk di area tersebut, ayya'lama hukmallah. Yang pertama, mengetahui hukum kepastian dari Gusti Allah. Wa ma tasihhu bihi, dan yang wajib yang kedua mengetahui apa-apa yang menjadi sahnya jual beli, yang menjadi sahnya nikah. Ini ono wong dadekno manten anake atau nikahke anake, padahal anake ditengi wong wis 7 wulan umpamane. Itu nanti nasibnya anak bagaimana? Nanti anaknya kenasab kepada siapa? Itu harus tahu, hati-hati. Aja teledor, aja sembrono. Ya selain nikah dinikahno, ora apa-apa, wis maklum. Anak muda zaman sekarang baik. Enggak boleh. Wa ma tafsudu bihi, lan mengetahui sesuatu yang menjadi rusaknya muamalah, rusaknya baik, rusaknya syira, harus tahu. Apalagi zaman saat ini wong ngutangke niku mestinya asli wong ngutangke kalau wong nyambut gawe niku beda, gitu. Mau jenenge apa wae, lek ngutangke ku nulung wong. Gitu. Lek jual beli nyari untung, taklibul mal. Tapi lek dicampur aduk ngutangke tapi tujuannya golek badi sing ngokeh. Lah ini utang-utang sing model ngene iki tidak dibenarkan dalam agama. Ibtidaiha wa bidawami 'alaiha wala budda min dzalikal
min dzalikal ilmi, maka mengetahui atau mempelajari ilmunya baik syira, muamalat, nikah dan sebagainya tersebut harus benar-benar ngelontok, harus benar-benar tahu caranya. Nanti kalau kau ngerti caranya dengan keindahan hukum Allah, dengan pembagian zakat yang benar, dengan cara aturan yang benar, nanti itu ada barokah. Wa illa lan lamun ora dielmoni waqa'a fima yaskhatu Allahu alaihi. Ya. Kalau dia tidak punya ilmu, pasti nanti dia nyemplung dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Mesti Allah muring nanti. Sya'a am aba, gelem ora gelem. Kowe mau ngelawan atau mau sakarepe dhewe, mau apapun, tetap kowe nanti bakal kena murka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih tiang dulu kata orang tertipu? Karena kesusu. Muti-muti sawah didol, mobil didol. Karena apa? Gara-gara seneng utang. Utangnya apa? Karena orang sekarang kalau ngutangi, kalau apa-apa itu janjinya enak-enak toh. Oh, kowe nek maringi duit aku 10 juta, entenono setahun kok bakal jadi 100 juta. Wah. Kepencut, bayar 10 juta. Ono lagi kowe kirim duit ning aku 50 juta, kok setahun kowe untuk bagian 1 miliar. Nah, sing ngomong ngono ku menungso. Menungso sing ora kenal. Menungso sing niate nipu, patut pisan bayar 50 juta, wis utange ketok moto 20 juta. 20 juta iku malah entuke utangan ning wong liya atau ngemplang duwite wong liya atau nganake duwite wong liya, janjeni macem-macem. Masya Allah, menika akhir zaman nggih. Mila fa innal jahila, mongko sak temene wong kang bodho muta'arridun bi jahlihi li sakhatillah. Asline wong pekok, asline wong bodho niku gitu, wong sing wani nantang marang napa menika bendune Gusti Allah. Orang yang bodoh itu berarti orang yang menantang murka Allah Subhanahu wa taala. Napa sebabnya? Bijali, ya karena saking bodhone niku. Nomor kali walil wuqu'i fil halaki ala kulli hal, dan dia masuk dalam wilayah kehancuran setiap saat. Berarti nyemplung wis hancur, siang makin hancur, sore tambah hancur, bengi kelepek-kelepek. Wa kaifa la yakunu dzalika? Wa rubbama ya'taqidu fi batil wajibati annaha minal muharramat au annaha laysat biwajibah. Wa fi ba'dil muharramati annaha minal wajibati au minat ta'at au annaha laysat bimuharramatin. Wa fi dzalika ghayatul khatar wa nihayatud darar ala ahlil jahl. Rasulullah Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, kadang-kadang tiang niku nggak ada keyakinan sing meleset, memahami tentang wajibat, muharramat niki ora dibelajari saestu sehingga dhek mboten ngerti iki wajib kah, ini haram kah, ini halal kah, ini haram kah, ini bahaya atau tidak. Ruwet. Intinya wong ruwet iki wong ora gelem belajar. Intinya wong ruwet iki wong bodoh. Ora gelem ngaji, ora gelem tekok, ora gelem belajar pada orang-orang yang berpengalaman. Belajar ilmu agama ya marang ora marang kiai sing ahli agama, akibate ngoten. Belajar agama marang wong sing najet bayaran, repot. Wa rubbama waqa'u bisa babi jahlim fi umurin tusyabbihul kufra, bahkan kadang-kadang sampai
gara-gara kebodohannya sampai dia masuk dalam wilayah kekufuran. Dia tidak sadar, dia tidak tahu. Tahu-taunya kafir dengan sendirinya. Naudzubillah min dzalik. Maka ini dikatakan wadzalika ghayatul khatar wa nihayatud darar. Ini bahaya yang paling membahayakan, madharat yang paling menakutkan. Ini fata'ammal dzalika, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rubbama waqa'u bisababi jahlihim fi umurin tushbihul kufra au hiyal kufru bi aini. Kadang-kadang karena kebodohannya, karena enggak gelem teko, ora gelem ngaji, ora gelem belajar saestu, dhek nyemplung teng wilayah kekufuran. Bahkan pada saat itu dia juga menjadi kufur tidak terasa. Nauzubillah. Kama ya'rifu dzalika man ta'ammala ahwalahum wa tabara af'alahum wa aqwalahum wa laisa ya'dziruhumullahu fi syai'in min dzalika. Banyak sekarang terjadi. Ayo dipikir, diangen-angen, ya. Bareng wis nyemplung, bangkrut, kere, melarat, jeblos ke penjara sisan, lagi sadar, wah ternyata perbuatan saya itu keliru. Fa innahu subhanahu wa ta'ala qad farada alaihim thalabal ilmi. Janjane Allah Ta'ala sudah mengatakan sebelum kau melangkah kau wajib tahu ilmunya. Maka diwajibkan lewat lesan Rasulullah, kowe iku urip ning dunya wajib golek ilmune sik, lagi beramal. Bon, bismillahirrahmanirrahim. Wa yassara lahumul asbab. Jadi Gusti Allah sing majibke golek ilmu. Gusti Allah sing gawe gampang sebab-sebabe. Jadi wong nyambut gawe gampang, golek duit gampang, nyari kesehatan gampang, nyari jodoh gampang. Niku sing gawe gampang asline Gusti Allah. Menungsone kuwi sing ruwet. Fataksiruhum ba'da dzalika kullihi istighalan bidunya wattiba'an lil hawa yazidum anillahi bu'dan wa yujibu lahum indahu maqtan wa tardan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka teledor, ya, dengan alasan sibuk ngurus dunia, tidak mau mempelajari ilmu agama yang benar, ya. Dan nomor 3, wattiba'an lil hawa, cuman menuruti hawa nafsu. Wong nek nafsune sing jalan iku wis ora iso bedakno ki halal apa haram. Ngene iki apik apa ora. Mencoloti ngene iki ganjaran apa dosa ora paham. Wis pokoke mik iki milikku, pokoke duit iki nggon aku. Arepe tak buang, arepe tak obong, arepe tak kena wong, arepe tak simpen urusan gue. Waduh. Bahaya niki, ya. Niku akhirnya napa? Yaziduhum anillahi bu'da, tambah tuwa, tambah terkenal, boten tambah cedek kali Gusti Allah, tapi justru tambah jauh dengan Allah. Wa yujibu lahum inda maqtan wa tarda. Bahkan itu mengakibatkan mendapat murka Allah, bahkan bisa pintu Allah ditutup, dia terusir dari pintu. Jadi kalau dari pintunya saja sudah diusir, apalagi masuk ke dalam pintu tidak mungkin bisa. Artinya pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberi kita hidayahnya,
sehingga kita dipermudah oleh Allah bisa menuntut ilmu dengan benar kepada ulama yang benar, mendapat ilmu yang manfaat, yang bisa mengetahui tata caranya iman, Islam, muamalah, muasyarah dengan cara yang benar dan baik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam bishawab.